Guys, selamat pagi. Terima kasih hari ini sudah hadir di podcast kita. Kali ini kita akan live akan Fatur Rohman. Dia menjadi salah satu nominasi terbaik se-Indonesia. Beasiswa apa kan? Forum Komunikasi Mahasiswa. Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia, dan semuanya itu negeri ya? Iya, rata-rata negeri ya. Wow. Keren. Rata-rata negeri. Kita swasta yang keberapa kita? Cuma 2 swasta yang lolos. Subhanallah, 2 swasta yang lolos ya. Kita doakan bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Ya Allah, mudahkan Kang Fatur ya. Semangat ya. Sekarang mau wawancara ya? Mau wawancara. Doakan semuanya mereka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Sapa Pagi LPKH Jaya. Wah, kali ini kita ketemu lagi sama Kang Fatur lagi nih. Jangan bosan-bosan karena dia sudah berprestasi lagi guys. Makanya kita undang lagi di podcast. Hari ini tepatnya tanggal 10 ya? Betul, ya? 10 April. Betul, tadi banget siang hari ini beliau melakukan apa tadi? Interview beasiswa Apa kan tadi? Beasiswa dari Forum Komunikasi Politeknik Indonesia. Oh, beasiswa dari Forum Komunikasi Politeknik Indonesia. Luar biasa. Banyak sekali. Kurang lebih ada berapa satu Indonesia Politeknik kan? Kurang tahu tuh Pak, kira-kira berapa ya? Ribuan ya. Nanti kita cek lah ya. Betul. Nanti kita cek. Oh, ini sudah di bawah hadiah ya. Wah, ini kita podcast yang dulu kita podcast tentang pajak ya. Betul Bang. Wah, itu hadiah dari lomba di pajak. Hadiah dari lomba pajak tuh kan, kata saya juga kalian ikut lomba lah. Iya. Sekarang dia mau dapat beasiswa lagi nih. Oke. Amin, semoga. Oke, tetap bersama saya ya, Bang JWK. Sekarang kita kupas tuntas nih Kang Fatur nih, karena dia mau punya prestasi terus ya. Kang Fatur, tadi kan barusan Bapak juga melihat di wawancara. Iya betul Bang. Itu tahapannya gimana kok? Belum lama ini udah jadi juara pajak, sekarang ikut lagi lomba ini. Gimana? Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu si Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia ini mengupdate informasi tentang beasiswa FKMP ini. Beasiswa FKMP ini beasiswa pertama yang diluncurkan dari komunitas ini gitu Pak. Nah, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapannya tentang kayak ngumpulin CV, data-data kita gitu, kayak nilai IPK, dan kita juga ditantang untuk membuat esai gitu, 7 lembar ada esainya ya? Iya. Ya kan. Ini nih teman-teman, jadi Kang Fatur ini ternyata setelah mengikuti lomba pajak ya, beberapa hari, berapa minggu kan ya? Kalau kita langsung 2 minggu kemudian luar biasa, 2 minggu setelah podcast yang lalu dia dapat lagi rezeki, yaitu alhamdulillah kegiatan beasiswa ya. Iya. Tadi katanya ada harus mengumpulkan prestasi-prestasi. Iya betul. Apa aja Kang Fatur prestasinya? Coba bisa dilihat di ini. Oke. Kita lihat. Prestasi yang pertama ini. Sertifikat apa nih? Sertifikat di Duta Genre Penerangan 2019. Oh, kita lihat ini. Wah, ini dia sertifikatnya. Wow. Luar biasa. Ini gimana cerita sertifikat ini, Kang? Sertifikat gimana ikut lombanya bisa dapat sertifikat? Oh iya, ini lomba dari Duta Genre Penerangan, di mana si Duta Genre ini harus menyebarkan virus-virus genre, yaitu tentang generasi berencana gitu. Wow, di kecamatan. Ini salah satu keberhasilan Kang Fatur. Apalagi nih kita lihat nih ya. Apa nih? Ini apa nih? Setelah Duta Olimpiade Bahasa Indonesia. Duta Olimpiade apa? Bahasa Indonesia 2020. Oke, kita lihat guys. Ini kita guys. Cuma apa nih? Gimana ceritanya nih? Jadi ceritanya pas waktu awal pandemi, saya mengikuti seleksi untuk menjadi Duta Olimpiade Bahasa Indonesia tahun 2020 gitu, Pak. Jadi diselenggarakannya pertama kali secara online gitu. Dan sebagai duta harus mengajak mahasiswa SMA khususnya untuk bisa mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia ini. Wow, ini sertifikat berarti ya. Luar biasa nih, sertifikatnya bagus-bagus semua. Ayo kita lihat lagi sertifikat yang lain, apa lagi nih Kang? Ada lagi, apa lagi nih? Dari Nusantara Ambassador. Oke, kita lihat ya.
Nah guys, wes cerita-cerita, gimana nih? Jadi ini juga berbarengan hampir sama waktunya dengan Duta Olimpiade Bahasa Indonesia, Ya. di mana Nusa Talent Ambassador ini adalah menjadi ambasador dari kampus-kampus gitu ya, diambilnya satu orang satu kampus, dan saya alhamdulillah jadi perwakilan dari Politeknik APKI Bandung. Nah tugasnya itu yaitu membuat project management tentang membuat webinar gitu kan, webinar kemarin Nusa Talent gitu Pak. Iya. Nah itu adalah saya project manajernya. Oh, nggak bakal lebih gini kita tayang juga di sini. Iya. Ini luar biasa sertifikat ini ya. Oke, ada lagi sertifikat yang lain ya? Banyak. Apa lagi nih? Yang ini aja yang kemarin diikut lomba kan? Yang mana kan? Oke, yang selanjutnya dari Telkom University. Yang ini? Iya. Oke, kita lihat yang dari Telkom. Oke. Wih, semua keren wih. Gimana nih dari Telkom? Ikut lomba apa ini? Ini video kreatif tentang perpajakan yang di masa pandemi ini gitu Pak. Video kali itu tentang perpajakan. Iya, alhamdulillah juara kedua waktu itu. Oh, berdua. Gimana ceritanya? Gimana nih? Waktu itu jadi si temanya ini saya mungkin agak menyambung ke era pandemi, di mana saya konsepnya itu tentang Bandung Virtual Tour with Millennial Kenal Pajak gitu. Sambil keliling Bandung sambil kita ya maunya tentang pajak gitu. Jalan-jalan pantesan. Kalau nggak salah Bapak pernah bikin videonya ini dia. Yang naik bus ya? Ya betul banget itu. Bentar, kalau bisa kita tayang di sini ya, tapi kita lagi ngebahas ini. Oke, kita lihat sertifikat yang lain nih. Luar biasa ini mahasiswa LPK ini memang kreatif. Apalagi nih Kang ini apa nih? Ya ini tentang yang di UPI kemarin tentang UPI. bisnis edupreneur. UPI kan Universitas Pendidikan Indonesia. Jangan bilang Bang. Iya betul Bang, Setiawudi. Berapa pesertanya ini? Dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, kita lihat. Wih, keren. Gimana ini? Cerita-cerita nih. Jadi ini adalah saya menang dari kategori bisnis inspiring gitu. Bisnis inspiring. Iya, bisnis yang inspirasi bisnis. Betul banget. Ya? Jadi saya waktu itu mengambil tentang bisnis cemilan simi-simi, di mana cemilan ini adalah terbuat dari bahan yang bisa dikonsumsi oleh mereka-mereka yang tidak bisa memakan tepung terigu gitu, Pak. Kayak produknya gimana kan? kayak cemilan tapi kayak bisa dikonsumsi kayak sama anak-anak yang difabel gitu Pak. Begini. Ada nggak? Nah, Muncul nggak? ini Ini muncul guys. Simi-simi. Ini namanya apa ini? Simi-simi. Simi. Iya. Ini bisa dibeli nih sekarang. Belum bisa. Oh, belum bisa. Masih tahap perencanaan. Iya, betul banget. Ya, ini kayak gini ya. Kita lihat ya, oke. Simi-simi. Gimana ini bagus banget ini ya di UPI ya. UPI Iya. dari sekian banyak peserta. Ya, alhamdulillah juara ketiga. Juara ketiga ya? Iya. Luar biasa. Oke, kita lihat lagi yang lain ini banyak banget di kampus. Apa lagi nih yang ini nih? Oke. Apa nih? Ini. Apa nih? Ya itu. Oke, berarti itu tentang lomba voice over. Voice over. Iya, karena saya seneng ngomong. Oh, Iya. voice over. Yang itu ya, yang ngisi-ngisi suara. Iya, betul banget. Oh, kita lihat guys ini guys. Oke. Keren. Gimana cerita nih? Jadi ini lombanya yang diselenggarakan oleh Museum Penerangan sama Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah saya menang juara favorit. Gimana? Ngapain? Ngisi suara apa itu kan? Ngisi suara berita gitu waktu itu. Oh, ngisi suara berita. Iya. Wow. Multi talent ini akuntansi padahal ya. Iya, karena passion saya yang lain yaitu di bidang voice over. Oh, passionnya di voice over. Yang di IG juga ya kita waktu itu Iya. podcast ya? Iya. Oh, IG juga memang bagus nih. Ada temannya juga nih namanya Neng Arini ya. Yang hari ini sahabat saya. Iya, sahabat Kang Patur ya. Iya, Dia juga betul. suka mengisi suara guys. Jadi tapi gini Kang Patur, mengisi suara itu sebetulnya bisa dijadikan juga. Betul banget, Pak. Event-event. Iya, event-event lomba-lomba juga kan. Lomba-lomba juga kemudian kita bisa ngisi di radio. Udah pernah belum? Waktu itu pernah Pak, waktu SMA ikut audisi Ardan School di Radio Ardan, tapi sayangnya Ramdan belum lolos karena mungkin Ramdan rumahnya terlalu jauh untuk ke Radio Ardannya gitu, karena harus siaran langsung dari jam 5 pagi gitu Pak. Ini pertimbangannya di situ. Nah, ini tadi ini adalah sertifikat apa tadi barusan yang voice Juara Akadiurna voice over. voice over ini. Iya. Ini, oke. Masih banyak banget ini guys yang harus kita bahas nih. Jadi tadi sertifikat ini adalah salah satu persyaratan untuk mengikuti beasiswa ya. Betul. Terus selain sertifikat apa kan Yang itu tuh bikin esai yang 7 lembar. bikin esai. Oke, kita lihat di sini, kita lihat esainya. Wah, esainya kayak gimana kan? Oke, Nah, jadi coba esainya ini tentang peran mahasiswa di era pandemi gitu Pak. esainya tentang peran mahasiswa dari pandemi COVID-19. Betul Pak. Tentang apa kaitannya?
apa mengatasi atau bagaimana atau apa? Kayak peran mahasiswa kayak bisa berkontribusi, kayak kita sebagai mahasiswa harus bisa menerapkan protokol kesehatan gitu kan. Kontribusi terhadap masyarakat ya. Iya betul banget. Boleh di twing gitu biar teman-teman lihat gimana esainya. Boleh kita twing. Ini esainya kita twing ya biar dicontek. Mantap. Oh ini esainya gimana ini? Kemarin cerita esainya. Gimana esainya? Jadi waktu itu karena seminggu yang lalu sistem pembelajaran offline saya setiap malam gitu Pak kadang sampai gadang untuk bisa membuat esai ini. Oh ini ditulis ini ya Iya. esainya. Apa nih isinya kan esainya? Tentang peran-peran mahasiswa di era pandemi ini gitu Pak. Jadi kalian Mulai membuat kontribusi. esai tentang peran mahasiswa di era pandemi, kontribusinya apa Iya, ya? apa. Ini menjadi salah satu bahan pertimbangan penilaian ya. Betul banget Pak. Yang ini oke. Iya. Oke ini esainya guys. Jadi kalian harus mau nih, harusnya bisa sih mahasiswa ya. Iya. Ayo ngerangkum kan ini. Iya, ngerangkum tulisan apa yang kita cerahkan tapi dengan ketentuan-ketentuan. Kayak curhat, Iya. curhat tapi tentang ini ya. Ada kaidah-kaidahnya gitu. Oke, selain isai ini Kang, apa lagi? Oke, ini isai kita skip ya. Selain isai apa lagi? Ada lagi nggak persyaratan? Sudah Pak, mungkin Oh, itu sudah. CV mungkin sama pendukung IPK-nya. Oh, CV Nilainya. sama pendukung IPK. Jadi buat teman-teman semuanya nih, ternyata gampang banget untuk mendapatkan beasiswa seperti Kang Fatur. Tentunya pasti Kang Fatur nih harus ngulik dulu karena untuk dapat informasi ini pastinya Iya. pakai by apa Google? By Instagram. Oh, Instagram. Iya, betul banget. Dari informasi Instagram, Iya. kita searching ada di situ ya. Tapi untuk pendaftaran dan lainnya ada di website. Pendaftaran dan lainnya ada di website-nya. Memang kita harus multi talent ya, Iya. Kang Fatur ya. Harus melek terhadap informasi yang pastinya. Informasi itu pastinya. Oke, ini tadi ada beberapa yang kita lihat luar biasa keren. Ini juga keren kan buat saya ya. Oke, sekarang gini Kang Fatur. Tadi kan hari ini, terutama hari ini tadi Betul. ya. Hari ini gimana rasanya hari ini tadi? Deg-degan dari subuh, deg-degan banget Pak. Dan saya lihat tadi Kang Fatur sudah masuki proses pertama ya. Iya. Tahap 1 dari seluruh Indonesia, Betul. sekian politeknik sampai Iya. 1000 sekian politeknik. Ada negeri juga. Iya, ternyata bahwa saya itu adalah hanya mahasiswa swasta yang kedua yang lolos dalam tahapan fase ini. Semuanya rata-rata negeri gitu Pak. Nah, guys, kita kadang-kadang suka kecil hati Iya, ya. Jangan berkecil hati ya. Dari hati, jangan insecure lah istilahnya zaman sekarang. Ya, bahasa gaul ya. Iya, Jadi kita jangan berperspektif buruk dulu Iya. ya. Kalau kita berperspektif buruk ya kita tidak punya motivasi. Betul Ternyata banget. kita dari swasta saja bisa untuk bisa bersaing. dengan politeknik negeri yang Indonesia. Negeri yang Indonesia. Barangkali dari tadi banyak prestasinya Kang Fatur ini bisa ya mungkin ya. Iya, Artinya bisa jadi bahan pertimbangan juga. betul. Jadi teman-teman jangan terlena dengan masa mudanya ya. Iya, Karena masa muda itu harus berkreativitas, berinovasi gitu ya. betul. Nah, banyak peluang gitu. Iya. Peluang banyak. Jadi tidak hanya harus di negeri, ternyata di swasta juga kalau kita punya individu yang kreatif, Betul banget. Iya. punya, Bisa bersaing. istilahnya, kemampuan ya, Kemampuan. kita baru bisa bersaing. Nah, ada di urutan 5 kalau tidak salah tadi ya. Iya. Alhamdulillah ada yang 5. Deg-degan juga tadi. Deg-degan karena ternyata HR-nya itu adalah dari Astra gitu. Oh, dari Astra. Indonesia. Bahasa Astra ini terkenal. Nah, ini kita jadikan Astra sebagai namanya itu sponsorship ya. Iya. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan karena Astra ya memang udah dari dulu ya Astra yang terkenal. Betul. Jadi memang kita berbangga pada berbangga. Nah ini selain dapat beasiswa, apalagi yang dijanjikan kalau nanti masuk? Dapat produk-produk dari MKMPI juga. Oh, dapat produk-produk. Iya. Sama kita nanti juga menjadi tamu undangan khusus untuk kegiatan FKMPI. Wow, duta lagi. Iya. Wah, luar biasa ini selalu membawa nama baik LPK ini Bang Fatur ini ya, terutama Iya, semoga. program studi Komputasi akuntansi. komputerisasi akuntansi. Beliau ini selalu membawa nama baik yang berprestasi terus ya. Kang Fatur sedikit ini sebelum kita akhiri ya. Iya. Tadi kan Kang Fatur kan melalui beberapa tahap. Iya. Kalau boleh tahu nih kan teman-teman pasti dari tahu lah ya. Iya. Gimana sih proses wawancaranya gitu? Apa menakutkan gitu atau diberi soal banyak? Enggak lah. Tentunya si HR sendiri memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Kayak masih basic lah pertanyaannya, kayak kesibukan sebagai mahasiswa apa gitu kan, kenapa mengikuti program beasiswa ini, alasannya kenapa gitu Pak. Nah kalau bagi Kang Fatur sendiri kira-kira, tapi ini bocoran ya guys, kita pengen tahu jawabannya apa sih dia sebetulnya. Nyontek, tapi nggak boleh nyontek. Gimana Kang Fatur? Kalau Kang Fatur tadi ketika ditanya itu jawabannya apa tuh? Apa yang alasan kenapa? Alasan bukan tadi yang pertama apa?
kegiatan sebagai seorang mahasiswa. Ya mungkin karena saya sebagai mahasiswa, selain saya aktif di organisasi dalam kampus, saya juga aktif di organisasi di luar kampus gitu kan. Banyak kayak nanti Ramadan saya jadi digital fundraiser dari Semangat Baru, sama saya juga kan relawan pajak. Terus saya juga kemarin terpilih menjadi akuntan muda Future Leader. Akuntan muda guys, luar biasa nih. Memang peluang terus ya. Terus gimana? Udah. Dan di kampus mungkin saya juga aktif di himpunan mahasiswa kompetisi akuntansi. Jadi intinya kita menjelaskan apa yang kita kerjakan aja sih. Iya betul. Gampang ya. Tentang kerjakan sekarang. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan. Kemudian ada pertanyaan tadi yang kedua tentang kenapa bisa ada di beasiswa mahasiswa berprestasi ini. Kenapa bisa masuk nominasi? Iya. Nominasi di tahap 1 dan tahap 2 ya di beasiswa ini. Gimana tuh Kang Fatur, boleh ini? Karena kan saya menjelaskan dari beberapa prestasi, saya pengen masuk ke beasiswa mahasiswa berprestasi ini karena didukung oleh sertifikat-sertifikat yang telah saya ikuti juga kan. Terus kemudian saya juga pengen menjadi menjadi representatif bahwa mahasiswa politeknik ini bisa gitu. Wow, keren. Dia punya satu misi ya, dengan sertifikasi yang beliau miliki. Kang Fatur, saya panggilnya beliau ini terhormat, berarti kalau kata beliau itu terhormat. Oke, Kang Fatur yang ganteng ini ternyata memiliki banyak segudang sertifikasi ya. Jadi kalian jangan kecil hati ya, walaupun misalnya masih kuliah, ya betul Kang Fatur ya, belum lulus, ternyata banyak punya segudang sertifikasi bisa diandalkan. Iya betul Bang. Dan itu menjadi salah satu motivasi Kang Fatur untuk terus maju. Ya. Terus ada soal lain yang susah, ada soal yang susah. Yang susah apa ya? Nggak ada ya? Karena pertanyaannya basic gitu, basic. Artinya kalau insya Allah kalau basic, apalagi kalau di posisi 5 pasti udah masuk nih. Alhamdulillah, semoga minta doanya juga ya. Ya lumayan buat nambah-nambah uang kuliah ya. Iya betul. Terutama uang beli handphone baru. Buat bisnis. Iya, tapi jangan lupa podcast ini. Podcast sumbang. Oke, Kang Fatur, barangkali ada apa nih yang mau disampaikan? Seperti biasa kita bikin podcast kan selalu di ujungnya ada istilahnya tip and trick atau apalah buat temen-temennya nih. Gimana Kang Fatur yang untuk ngikutin ini? Kang Fatur ini memang kita baru 2 minggu lalu masalahnya nih guys, sekarang udah datang lagi di podcast. Jangan bosan ya guys. Insya Allah ke depan lagi beliau datang lagi kayaknya nih ya. Amin, ada semoga. prestasi selanjutnya. Amin. Gimana Kang Fatur? Mungkin sebagai mahasiswa kita jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu, kuliah pulang, tetapi kita juga bisa aktif di berbagai organisasi terus untuk pengembangan diri juga gitu. Oh iya. Tapi kupu-kupu itu sebenarnya udah kita bikin di podcast yang lalu, contekan guys. Tapi nggak apa-apa ya. Ya betul lah, intinya kalau bisa sih jangan kuliah pulang ya, tapi manfaatkan waktunya. Kan sekarang itu banyak gini Kang Fatur, gimana mahasiswa sekarang ini sebetulnya gangguannya tidak hanya kuliah pulang, tapi tidak hanya jalan-jalan, tapi sekarang tuh luar biasa ini gadget kan udah masuk permainan betul banget game itu susah itu Kang Fatur memang. Saya juga sebenarnya suka games, tapi ada waktu-waktu tertentu gitu. Oh iya, untuk refresh ya. Iya. Terus kita main game. Oke, Kang Fatur luar biasa, terima kasih sudah hadir hari ini. Akan kita bikinkan podcast yang terbaik buat Kang Fatur. Tentunya alhamdulillah hari ini dia sukses. Ada tahap 3? Tahap pengumuman dan gitu. Wah. Bahkan sebentar lagi kita bikin podcast lagi, tahap pengumuman dia bawa hadiah. Jangan-jangan ke podcastnya bawa makanan banyak ini. Amin. Doain, amin. Ya. Kang Fatur sebagai penutup nih dari Pak Wahyu, kira-kira nih Kang Fatur inspiratif ini tuh datangnya nih ya, kan kadang-kadang orang tuh karena punya mimpi tinggi gitu ya, datangnya baru ada inspiratif atau istilahnya skill ya, kemampuan diri dikembangin. Nah kalau Kang Fatur sendiri punya inspiratif untuk ikut-ikutan lomba, kira-kira yang memotivasinya mana ya? Orang tua, pacar atau gimana? Sebenarnya teman saya sendiri sih Pak. Teman-teman. Awalnya sih saya insecure ketika teman saya keterima di perguruan tinggi, terus dia juga ikut lomba. Nah saya ngerasa termotivasi untuk saya juga bisa loh untuk bisa berprestasi di politeknik swasta ini gitu. Nah saya salut nih dengan Kang Fatur ini memang. Jadi kita kalau melihat teman kita sukses tuh jangan iri. Iya, jangan iri, harus jadi motivasi sih. Justru harus kita menjadi motivasi bahwa kenapa teman kita bisa, kita nggak bisa. Betul banget. Nah memang kadang-kadang jujurnya saya Kang Fatur kalau misalnya ada teman sukses saya senang. Iya benar, senang. Sekaligus termotivasi juga. Termotivasi. Oke teman-teman, luar biasa nasihat dari Kang Fatur.
Sekian dulu ya dari kami. Mudah-mudahan ini videonya bermanfaat. Tadi ingat ya, sertifikat itu penting. Ketika kita punya kompetensi, maka kumpulkan kompetensi kita. Itu adalah sebagai peluang kita untuk lebih sukses. Iya, betul banget. Baik, terima kasih. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. mantap. Jaga jarak 3M ya. Ya, jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Selamat pagi LPKIA. Merdeka. Merdeka. Nice. Dah.